Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak kami yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi pada kesempatan yang baik ini. Ustaz berdoa kepada Allah semoga ananda kami semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran yang Ustadz bagikan kepada antum semua, yaitu pelajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananda kami, Ustadz juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya setelah kalian menghafalkan hadis-hadis ini, kalian mampu mengamalkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, sehingga pelajaran yang kita ikuti sejauh ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita, buat kepribadian kita, dan ilmu untuk diamalkan, bukan dikumpulkan. Dan juga Ustaz ingin tekankan bahwasanya apa yang kita pelajari ini bukan sekedar memenuhi kurikulum sekolah, namun yang kita pelajari ini adalah untuk menambah iman kita, ketakwaan kita, dan kecintaan kita kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananda kami rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah menghafalkan hadis yang keempat, yaitu bacaannya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu wa fi lafdhin li Muslim falyastanshik bimin khoraihi minal ma'i wa fi lafdhin man tawadda'a falyastanshiq, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya, yaitu menghirupnya, lalu mengeluarkannya. Barang siapa beristijmar, yaitu cebok, istinja dengan batu, maka hendaklah ia melakukannya dengan jumlah ganjil. Dan jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka hendaklah ia membasuh tangannya 3 kali sebelum ia memasukkannya ke dalam bejana, karena ia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat ia tidur. Dalam lafaz Muslim, hendaklah ia beristinsyak, yaitu menghirup air ke dalam kedua lubang hidungnya. Dalam lafaz lain, barang siapa berwudu, maka hendaklah dia beristinsyak, yaitu menghirup air ke dalam kedua lubang hidungnya. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang kelima. Namun sebelum masuk ke hadis yang kelima, Ustadz ingin memberikan penekanan, ya, penekanan
dalam trik menghafal hadis. Nah, jadi Ustadz sudah mencoba atau meneliti beberapa cara atau trik menghafal hadis-hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling baik dan yang paling pas untuk semua tingkatan ingatan. Kan orang itu ada ingatannya itu menengah ke atas, ada juga yang menengah ke bawah. Nah, trik menghafal hadis yang Ustadz selalu sampaikan kepada ananda semua, ini adalah trik menghafal hadis yang cocok untuk semua tingkatan hafalan, untuk semua tingkatan ingatan kita dalam menghafal. Nah, yaitu trik maju mundur. Trik menghafal dengan metode maju mundur. Nah, metode ini memang membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesabaran, ya, tekun, kemudian juga sabar. Akan tetapi hasil dari metode ini bertahan lama. Dan juga dengan metode maju mundur ini kalian dituntut untuk tidak terburu-buru dalam menghafal. Karena sering sekali ya Ustadz saat menerima hafalan kalian, Ustadz dengarkan masih terjadi kesalahan baca, baik huruf, ya, kadang apalagi harokat, huruf, harokat, apalagi tanda baca, tanwin, nah, tasydid, apalagi saat kita mengucapkan sholawat, sallallahu alaihi wasallam, jangan wasallam tapi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ini. Dan juga Ustadz masih sering menerima setoran hafalan yang mana di akhir hadis, ya, tidak diucapkan rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, jadi setiap anak kami yang tidak menyebutkan rawahul Bukhari wa Muslim di akhir hadis, maka nilainya dikurangi 5, menunjukkan tidak sempurnanya hadis tersebut dari sisi pembacaan maupun siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Kita perlu mengetahui bahwasanya hadis-hadis yang kita hafal ini dihimpun, ditulis, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sehingga nanti tatkala kalian menyampaikan hadis-hadis kepada keluarga kalian, teman-teman kalian, dan juga masyarakat kalian, kalian bisa membuktikan bahwasanya hadis-hadis yang kalian hafal ini terdapat di dalam kitab Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang mana kedua kitab mereka ini namanya pun sama, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, ini yang Ustaz ingin tekankan kepada anak kami semua terkait dengan teknis dalam penghafalan, yaitu gunakan metode maju mundur seperti yang akan Ustaz praktekkan nanti setiap kali di pelajaran hadis. Ya, tekun dan sabar.
Jangan terburu-buru. Ya nak? Baik, sekarang kita masuk ke dalam hadis yang kelima. Saya akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saya ulangi sekali lagi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna. Pada pertemuan yang lalu Ustaz ada mendengar yang setoran anna ini dipanjangkan. Anna katanya. Anna itu merubah arti. Kalau anna ini pendek nunnya, anna artinya bahwa. Bahwa. Kalau dipanjangkan anna jadinya apa? Bahwa kami Rasul Allah. Ya, kita kan bukan Rasul, kita kan manusia biasa. Makanya itu jangan sampai kita tambahkan panjang anna gitu, tapi dia anna. Jadi anna Rasulullahi, Rasulah. Perhatikan baik-baik tanda bacanya, fathah. Karena sebagian Ustaz dengarkan harusnya dia fathah dibaca dhammah. Rasulullah, Rasulu. Perhatikan, Rasul ini bisa Rasulah, bisa Rasulu, bisa Rasuli. Jadi diperhatikan betul-betul, teliti. Anna Rasulah, Rasulallahi. Ada lagi yang Ustaz dengar hafalannya itu gini, Rasulullahu. Ya, ini berarti kurang teliti. Jadi anna Rasulallahi, Rasulallahi, sallallahu, tasydid, sallallahu alaihi wasallama qala, juga tasydid ya. Perhatikan baik-baik. Qala. Ada sebagian yang setoran begini, sallallahu itu enggak tepat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan buru-buru nak. Tenang saja dalam menyetorkan hadis. Baik. Sekarang kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Baik, sekarang kita baca hadis sucinya. La, perhatikan baik-baik ini. La panjang. La yabulanna, la yabulanna ahadukum, la yabulanna ahadukum fil ma'id, fil ma'id. Ini dia, fil ma'id, fil ma'id daimi, fil ma'id daimi. La yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri, alladzi la yajri, alladzi la yajri, summa yaghtasilu minhu, summa yaghtasilu minhu, summa yaghtasilu minhu. Wali Muslim
Kalau mau dibaca tanwinnya wali muslimin. Jangan wali muslimin, ya, tapi apa? Wali muslim atau wali muslimin. Tidak panjang dia. Wali muslim la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun rawahul Bukhari wa Muslim. Selalu di akhir hadis ucapkan rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim, bukan wal Muslim, tapi wa Muslim. Baik, sekali lagi saya baca dari awal sampai habis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu wa li Muslim la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Kita baca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda suci Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Janganlah salah seorang dari kalian kencing di dalam air yang menggenang, yaitu tidak mengalir. Lalu ini yang pertama. Jadi janganlah salah seorang dari kalian kencing di dalam air yang menggenang, tidak mengalir. Terlebih lagi, lalu ia mandi dengan air tersebut. Wah, ini lebih dilarang lagi. Dalam riwayat Muslim, janganlah salah seorang dari kalian mandi di dalam air yang menggenang ketika ia dalam keadaan junub. Ketika ia dalam keadaan junub. Junub ini adalah hadas besar, ya. Terjadi karena mimpi basah atau yang selainnya. Nanti akan kalian pelajari di pelajaran fikih lebih lanjut. Nah, apa yang perlu kita ketahui dari hadis ini? Ternyata Islam sangat memiliki perhatian yang sangat-sangat besar dalam hal kebersihan. Dalam hal kebersihan dan dalam hal menjauhi sebab-sebab penyakit. Ini Islam. Ustaz ingin mengulangi kembali di sini, saya tulis. Islam sangat memiliki perhatian besar terhadap kebersihan dan menjauhi sebab datangnya penyakit. Nah, ini dia. Islam sangat memiliki perhatian besar terhadap kebersihan dan menjauhi sebab-sebab datangnya penyakit. Nah, oleh karena itu kalau ada seorang muslim yang tidak memiliki perhatian terhadap kebersihan,
yang mana dengan kebersihan akan terjadi hal-hal yang menyenangkan, malah bisa menjadi sebab datangnya kesehatan. Bersih. Ya, bila ada seorang muslim yang kurang perhatian dengan kebersihan, malah dia melakukan hal-hal yang mendatangkan penyakit, nah berarti apa? Dia belum belajar Islam dengan baik. Oleh karena itu nak bersyukur ya, ananda kami semua telah sekolah di Ulunuha dan akhirnya belajar mengerti bahwa Islam sangat perhatian terhadap kebersihan dan menjadi sebab datangnya penyakit. Nah, makanya setelah kalian belajar ini, amalkan nak. Karena ilmu ini dihafal untuk diamal. Baik, sekarang kita mulai penghafalannya. Cukup nak, ikuti saja metode yang Ustaz buat. InsyaAllah antum bisa. Ya, tidak perlu menggunakan metode-metode yang lain. Karena ini metode telah Ustaz lakukan penelitian. Ya nak, barakallahu fik. Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baca 5 sampai 10 kali dengan melihat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai berapa kali nak? 10 kali kita buat. 10 kali, sampai 10 kali. Baca sampai 10 kali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu sampai 10 kali. Sekarang pejamkan mata. Juga baca nih hadis kelimanya ya. Pejamkan mata, baca hadis kelima. Hadis kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi, hadis kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai 10 kali dengan memejamkan mata. Sekarang buka mata, tapi jangan melihat ke teks. Ya, lihat ke atas saja. Kita baca hadis kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sekarang kita lanjutkan, kita maju sekarang. Ini dia, ya. Kita maju, kita baca dengan melihat teks 10 kali. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. 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 Sampai berapa kali nak? 10 kali. Ikuti saja. Sekarang pejamkan mata, lakukan hal yang sama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sampai 10 kali dengan memejamkan mata. Sekarang buka mata, nengok ke atas. Kita baca sekali lagi, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sekarang kita mundur ke belakang. Kita baca lagi dari awal. Hadis kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tapi kan jangan melihat teks ya, tetap ke atas matanya. Kita baca sekali lagi. Hadis kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sekarang kita maju. Kita baca, la yabulanna ahadukum 10 kali dengan melihat. La yabulanna ahadukum. La yabulanna ahadukum. La yabulanna ahadukum. La yabulanna ahadukum. La yabulanna ahadukum sampai 10 kali. Sekarang pejamkan mata, baca 10 kali juga. La yabulanna ahadukum. La yabulanna ahadukum. La yabulanna ahadukum. La yabulanna ahadukum sampai 10 kali. Buka matanya, tengok ke atas, baca la yabulanna ahadukum. La yabulanna ahadukum. La yabulanna ahadukum. Sudah. Sekarang kita mundur ke belakang. Hadis kelima. Jangan melihat ya, tetap ke atas matanya. Hadis kelima, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum. Sekarang kita maju lagi. Fil ma'id daim. Fil ma'id daim.
dengan melihat ya, fil ma'id daim, fil ma'id daim sampai 10 kali. Lalu pejamkan mata 10 kali lagi juga. Fil ma'id daim, 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 fil ma'id daim 10 kali. Buka matanya, baca fil ma'id daim, fil ma'id daim, fil ma'id daim. Sudah, cukup. Sekarang kita mundur ke belakang tanpa melihat teks. Hadis kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Sudah? Baik, sekarang kita lanjut. Kita maju. Alladzi la yajri, alladzi la yajri, alladzi la yajri sampai 10 kali dengan melihat. Dan pejamkan mata, lakukan hal yang sama 10 kali juga. Alladzi la yajri, alladzi la yajri, alladzi la yajri 10 kali. Buka mata, baca alladzi la yajri, alladzi la yajri. Sekarang kita mundur ke belakang lagi. Hadis kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Baik, berikutnya kita lanjut. Berarti maju lagi. Di maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Summa yagtasilu minhu. Baca 10 kali dengan melihat. Summa yagtasilu minhu. Summa yagtasilu minhu. Summa yagtasilu minhu. Summa yagtasilu minhu. 10 kali. Pejamkan mata, lakukan hal yang sama. Summa yagtasilu minhu. Summa yagtasilu minhu. Summa yagtasilu minhu. Summa yagtasilu minhu. 10 kali. Buka matanya, baca. Summa yagtasilu minhu. Summa yagtasilu minhu. 2-3 kali cukup. Summa yagtasilu minhu. Sudah? Mundur lagi ke belakang. Hadis kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri. Ya, fil ma'id daim alladzi la yajri summa yagtasilu minhu. Sudah? Kita maju lagi. Wali muslim, wali muslim, wali muslim, wali muslim. Ya, wali muslim la yagtasilu ahadukum. Wali muslim la yagtasilu ahadukum. Wali muslim la yagtasilu ahadukum. 10 kali ya nak, dengan melihat wali muslim la yagtasilu ahadukum 10 kali. Kemudian pejamkan mata, baca 10 kali juga. Wali muslim summa yagtasilu minhu. Wali muslim la yagtasilu ahadukum. Afwan, tidak usah salah ya. Sekali lagi kita ulangin. Pejamkan mata, baca wali muslim la yagtasilu ahadukum. 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 Kemudian kita mundur lagi ke belakang. Tapi sebelumnya kita ke atas mata kita baca dulu wali muslim la yagtasilu ahadukum. La yagtasilu ahadukum. Wali muslim la yagtasilu ahadukum. Mungkin kita mundur lagi ke belakang, lakukan hal sama sampai la yagtasilu ahadukum. Kemudian kita maju lagi. Ya, fil ma'id daim, fil ma'id daim 10 kali dengan melihat. Kemudian pejamkan mata 10 kali tanpa melihat. Fil ma'id daim, fil ma'id daim. Membuka mata, lihat ke atas, baca fil ma'id daim, fil ma'id daim, fil ma'id daim. Kemudian kita mundur ke belakang lagi. Hadis kelima sampai fil ma'id daim. Kemudian wahwa junubun, wahwa junubun, wahwa junubun 10 kali dengan melihat. Pejamkan mata, baca 10 kali ke atas matanya, baca wahwa junubun, wahwa junubun. Kemudian kita mundur ke belakang. Hadis kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Wal muslim la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Nah, baru di sini kita baca, walaupun sini tidak tertulis ya, tapi kita baca rawahul Bukhari wa Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim. Lalu ulang lagi dari awal. Hadis kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la yabulanna ahadukum fil ma'id
daim alladzi la yajri thumma yaktasilu minhu wa lil muslim la yaktasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun, rawahul Bukhari wa Muslim. Demikian kali ini, semoga bermanfaat apa yang Ustaz berikan kepada antum semua. Ustaz memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.